Halo semuanya, aku Setiamina dari program studi akuntansi angkatan 58. Halo, kenalin nama aku Nadia Salwati dari program studi akuntansi angkatan 58. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denny Toranggawan dari prodi akuntansi angkatan 57. Menurut kamu gimana sih tips biar kita bisa jadi mahasiswa yang aktif baik dalam akademik maupun non-akademik? Pastinya kita bisa manage waktu itu dengan baik, mendahulukan tugas kuliah, bisa membagi waktu antara kuliah dengan organisasi maupun kepanitiaan, mencari informasi mengenai lomba atau apapun itu, dan jangan pernah merasa minder ketika teman itu mengikuti kepanitiaan atau organisasi yang lebih banyak. Ikutilah organisasi maupun kepanitiaan sesuai minat dan kemampuan yang kita miliki. Kalau untuk jadi mahasiswa aktif di akademik itu, kalian perhatiin aja dosen kalau lagi ngajar. Kalau misalkan ada materi yang kalian kurang paham, itu nanti ditanyain aja pas akhir kelas. Nah, itu menurut aku udah yang aktif gitu loh, biar kalian juga kenal dosennya juga kenal kalian. Nah, kalau untuk non-akademiknya itu, kalian cari passion, biar kalian juga nantinya kalau di organisasi tersebut kerjanya juga secara ikhlas dan juga seru gitu. Jadi cari ormawa yang menurut kalian oke lah di passion kalian. Jadi tipsnya itu untuk di akademiknya sendiri kita itu bisa ngejawab pertanyaan dari dosen, kemudian kita bisa bertanya kalau misalkan kita kurang paham mengenai materinya. Kemudian untuk di non akademiknya sendiri kita bisa mengikuti organisasi atau kepanitiaan supaya relasi kita bertambah gitu. Organisasi dan kepanitiaan apa aja yang udah pernah kamu ikutin? Kepengurusan akuntansi, kepanitiaan webinar tugas akhir, dan kepanitiaan demisioner. Kalau untuk organisasi, aku sendiri ikut cuma satu doang di kepengurusan akuntansi. Nah, kalau untuk kepanitiaan, yang udah aku ikutin itu ada 3. Yang pertama ada SRD 2021, terus habis itu ada pelatihan desain 2022, terus yang terakhir ini yang lagi OTW demisioner 2022. Untuk organisasi sendiri udah ikut Agrimovie sama kepengurusan akuntansi. Untuk kepanitiaannya itu pernah ikut kepanitiaan brief, kepanitiaan pelatihan desain dan lain-lain sih. Dari semua organisasi dan kepanitiaan yang udah kamu ikutin, mana sih menurut kamu yang paling menguras tenaga? Sejauh ini masih belum ada yang menguras tenaga dan masih bisa berjalan dengan baik. Lebih ke kepanitiaan sih yang menguras tenaga, itu demisioner 2022. Sejauh ini sih semuanya nggak terlalu menguras tenaga ya. Jelaskan apa alasannya? Karena untuk kepengurusan akuntansi sendiri kan prokernya udah dibagiin, dan situ aku kebagian poster mingguan, sehingga tuh kita udah bisa ngerjain sekaligus untuk dikirimkan setiap hari Jumat. Dan untuk kepanitiaan webinar tugas akhir maupun demisioner itu bisa dikerjain secara berskala dan tidak mengganggu waktu kuliah. Alasannya itu karena di sini aku juga kebetulan panitia inti, jadi persiapannya itu tuh banyak banget dan juga butuh persiapan yang matang, dan itu menurut aku ribet sih. Untuk alasannya sendiri karena semuanya seru-seru, jadi capeknya tuh udah hilang duluan. Dari sekian organisasi atau kepanitiaan yang kamu ikutin, pasti kan sibuk. Nah, gimana sih cara kamu bisa ngebagi waktu antara kuliah, organisasi, dan kepanitiaan biar tetap seimbang dan nilai juga aman? Kayak aku manage waktu itu dengan porsi aku sendiri. Biasanya aku mendahulukan tugas-tugas kuliah dan sebisa mungkin untuk tidak menunda tugas-tugas kuliah, sehingga tugas kepanitiaan maupun organisasi itu bisa dapat dijalankan dengan baik setelah tugas kuliah selesai. Dan untuk selanjutnya mungkin selalu mengulang materi jika tidak paham, dan untuk mengikuti organisasi aktif di kepanitiaan
sebisa mungkin ikuti sesuai minat dan kemampuan sendiri. Nah, kalau misalkan untuk mencari keseimbangan waktu ya, kalian udah pasti harus bisa manage waktu dengan baik. Karena kalau misalkan kalian udah bisa manage waktu, sesibuk apapun kalian di dalam organisasi, kepanitiaan, terus juga nanti pada saat belajar, insya Allah bakalan bisa sih. Terus juga kalau misalkan ngerjain tugas nih, mahasiswa biasanya ngaret-ngaret gitu. Nah, itu juga sebenarnya bisa bikin waktu kalian terbengkalai, terus habis itu jadi malah bikin double job juga. Nah, sebisa mungkin rajin. Udah sih, gitu aja. Pertama itu kalau misalkan kita punya waktu luang, kita manfaatin tuh waktunya buat ngerjain tugas. Terus untuk waktu-waktunya juga kita atur-atur yang sekiranya buat organisasi, dan untuk akademiknya juga harus kita manage dengan benar gitu. Oke, terima kasih. Semoga tipsnya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, dadah. Oke, terima kasih. Terima kasih.